Data penelitian Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS tahun 2018, total jumlah orang yang meninggal karena miras oplosan maupun miras murni dari tahun 2008 sampai 2018 mencapai 840 orang. Dan dari tahun ke tahun, data orang yang meninggal akibat miras cenderung naik. Maka dengan mulai dibahasnya RUU tentang larangan minuman beralkohol atau Minol di balik DPR tanggal 11 November lalu mendapat respon positif. RUU minuman beralkohol sesungguhnya bukan materi baru karena pernah dibahas pada periode DPR 2014-2019. Namun sampai masa bakti DPR periode 2014-2019 berakhir, pembahasan RUU Minol itu tak kunjung rampung untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Anggota Komisi 10 DPR RI periode 2019-2024, Iliza Sa'aduddin Jamal mengatakan, RUU minuman beralkohol merupakan usulan dari anggota DPR RI, fraksi P3, PKS, dan Gerindra. Menurutnya, RUU itu diajukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif yang disebabkan minuman beralkohol. Dalam draft RUU itu terdapat beberapa klasifikasi minuman beralkohol yang setiap orangnya nanti akan dilarang untuk memproduksi, menjual, menyimpan, dan mengkonsumsi baik minuman beralkohol golongan A, B, C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol racikan. Selain itu diatur pula sanksi pidana atau denda bagi peminum minuman beralkohol. Peminum minuman beralkohol dibui 2 tahun atau denda 50 juta rupiah. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, RUU minuman beralkohol untuk siapa? Itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan anggota Balik fraksi PKS DPR RI, Bukhari Yusuf. Selamat pagi Pak Bukhari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tricia. Waalaikumsalam Pak Bukhari. Selain Pak Bukhari, kita juga sudah terhubung dengan Wakil Ketua YLKI, Pak Sudaryatmo. Selamat pagi Pak Sudaryatmo. Selamat pagi Pak Bukhari. Baik, kita langsung saja Pak Bukhari dan juga Pak Sudaryatmo. Sebelum saya ke Pak Sudaryatmo, saya ingin ke Pak Bukhari terlebih dahulu. Pak Bukhari, kalau dalam paket pengantar tadi juga sudah diinformasikan bahwa RUU Minol ini sebetulnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah ada sejak 2014 hingga 2019 dan sudah masuk dalam Balegnas. Apa yang kemudian membuat RUU Minol itu tak kunjung rampung hingga saat ini, Pak? Ya, karena DPR itu merupakan lembaga politik ya. Saya pikir tidak hanya RUU Minol saja yang mengalami ganjalan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPR. Karena anggota DPR ini kan memiliki berbagai macam background, sebagaimana fraksi-fraksi itu juga memiliki berbagai macam kepentingan. Tetapi poinnya adalah dari fraksi PKS khususnya, kenapa kami konsisten mendukung terhadap larangan minuman beralkohol? Karena pertama dari secara sosial atau dari argumen sosiologis itu sangat mengkhawatirkan. Ya paling tidak angka-angka yang ditampilkan ke publik sekurangnya misalnya 58% kriminal yang terjadi di kita itu adalah faktornya karena minuman beralkohol. Tadi beberapa angka kematian, kalau kita mengacu pada angka WHO juga pada tahun 2011 maupun 2014 ini juga sangat mengkhawatirkan. Ada 2,5 juta orang yang meninggal dunia karena alkohol itu, justru 9 atau sampai 10% mereka adalah anak-anak muda usia antara 15 sampai 29 tahun. Demikian juga pada tahun 2014 itu juga kalau kita lihat dari kematian itu sekitar 3,3 juta atau kemudian sama dengan 5,9% itu adalah dari seluruh kematian dunia itu mereka akibat karena alkohol. Dan bahkan misalnya kalau kita lihat misalnya Mbak di angka di tahun 2014 itu juga data mengatakan 23% dari 63 juta anak muda kita, yaitu kurang lebih sekitar 14,400 juta anak kita itu mengkonsumsi alkohol. Jadi padahal sesungguhnya alkohol itu memiliki dampak negatif yang tidak bisa diragukan lagi, baik secara kesehatan fisik, kesehatan mental maupun kesehatan sosial. Ini semuanya berdampak. Karena itu kami konsisten mendukung terhadap larangan minuman beralkohol ini. Memang faktor yang kemudian membuat tidak mudahnya
bahwa berbagai macam kepentingan. Saya sampaikan bukan saja pada periode 2014, sejak 2009-2014 RUU larangan minuman beralkohol itu sudah diajukan dan sudah kita bahas di Badan Legislasi. Dan kemudian pada periode 2014 sampai 2019 juga tidak tuntas meskipun sempat dibahas sampai tingkat pansus. Tapi kemudian pada periode sekarang ini juga kita baru mulai awal. Dan perlu saya sampaikan kepada publik bahwa saat ini rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol ini masih baru taraf pembuatan rancangan undang-undang, belum dibahas di dalam Badan Legislasi. Jadi para pengusul pada beberapa hari yang lalu tanggal 11 itu baru menyampaikan usulannya, jadi belum bisa dibahas di dalam DPR. Karena itu ini merupakan sesuatu yang positif ketika publik menyambut, maka berbagai macam gagasan-gagasan dan usulan yang baik itu akan menyempurnakan terhadap konsep rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Demikian. Ya, artinya masih dalam tahap awal seperti itu Pak Bukhori. Benar sekali, ya. Ya, Pak Bukhori, kita tahu bahwa terkait dengan minuman beralkohol seperti itu. Ini kan juga sudah ada pengaturan tentang minuman beralkohol yang juga sudah diatur dalam KUHP misalnya. Kemudian juga dari bentuk lain seperti keputusan Presiden hingga pengaturan Menteri seperti Peraturan Menteri Perdagangan. Apakah peraturan-peraturan yang ada sekarang ini tidak cukup untuk meminimalisir risiko kematian akibat minuman beralkohol, Pak Bukhori? Jadi kalau kita kaji secara perundang-undangan, itu paling tidak ada 8 peraturan perundang-undangan ya. 3 sekurang-kurangnya itu dalam posisi sebagai undang-undang. Misalnya undang-undang tentang penanaman modal, undang-undang tentang masalah kesehatan, undang-undang pangan. Ini tetapi semua itu memang tidak memberikan ketentuan secara spesifik terkait dengan masalah minuman beralkohol. Itu semuanya masih di dalam kategori minuman atau makanan yang mengandung itu, atau kemudian oplosan. Tidak ada misalnya ketentuan-ketentuan. Memang ada kemudian di dalam peraturan Presiden yang terkait dengan masalah pengkategorian terhadap alkohol kategori A, B, dan C. Tetapi itu semuanya dalam rangka untuk pengendalian. Sehingga kalau kita lihat bahkan kemudian di KUHP, baik di pasal 300, kemudian pasal 492, pasal 536, pasal 537, itu sama sekali tidak memadai. Karena larangan yang ditetapkan di dalam KUHP ini sangat diskriminatif. Pertama, tidak menyebutkan atau tidak ada larangan atau sanksi bagi yang minum beralkohol. Tetapi yang dilarang adalah menyodorkan minuman bagi orang yang sudah tampak mabuk. Tetapi kalau peminum pertama sampai mabuk, itu berarti tidak ada larangan. Sebagaimana misalnya di dalam pasal-pasal berikutnya, yang dilarang adalah tentara-tentara kelas rendah, karena mereka adalah prajurit, atau kemudian pelayannya dan seterusnya, atau kemudian seterusnya. Sehingga bahwa ketentuan-ketentuan di dalam pidana itu sangat tidak memadai dan tidak komprehensif. Nah, karena itu sebenarnya rancangan undang-undang ini memberikan satu tawaran untuk mengkomprehensifkan atau untuk menyatukan terhadap berbagai ketentuan yang sudah berlaku dan masih berserakan yang belum komprehensif agar nanti diatur secara baik. Dan hal yang perlu diketahui di dalam rancangan ini bahwa persoalan yang akan diangkat atau isu yang ingin dikemukakan adalah bahwa poinnya adalah bagaimana pada dasarnya minuman beralkohol itu dilarang. Memang kemudian setiap larangan itu bisa saja ada pengecualian. Nah, pengecualian inilah yang kemudian memang perlu diperdebatkan atau perlu didiskusikan sehingga menemukan satu konstruksi yang tepat. Demikian juga misalnya di dalam menentukan sanksi. Sanksi ini juga merupakan poin-poin yang masih perlu kita diskusikan agar kita mendapatkan formulasi yang lebih tepat. Yang intinya kalau suatu rancangan atau suatu larangan yang jelas-jelas menimbulkan satu kemudaratan yang sangat pasti, maka harus ada satu sanksi. Nah, di dalam membuat suatu undang-undang, tentu kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, kita perhatikan dari sisi asas manfaat. Apakah undang-undang ini dikira atau memiliki manfaat atau tidak? Pasti tentu manfaatnya sangat besar, karena ini menyelamatkan anak bangsa, menyelamatkan moral bangsa, dan menyelamatkan negeri yang akan datang. Yang kedua, tentu dia harus memiliki kepastian. Nah, ketika aturan-aturan itu berserakan di berbagai tempat,
maka ini akan menimbul komplikasi, menimbulkan ketidakpastian sehingga ruang untuk mempermainkan terhadap hukum itu sangat besar, potensinya sangat besar. Dan yang ketiga adalah aspek keadilan. Kenapa aspek keadilan? Karena setiap orang hak untuk mendapatkan kenyamanan hidup, kenyamanan lahir batin, keamanan lahir batin itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga dengan demikian bahwa konsepsi yang diajukan di dalam rancangan Undang-Undang larangan minum beralkohol ini memang dalam rangka untuk memenuhi kepastian hukum, dalam rangka untuk memenuhi kemanfaatan dan juga asas keadilan. Demikian. Baik, saya ke Pak Sudaryatmo. Pak Daryatmo, menanggapi adanya RUU Minol ini, seperti apa Anda melihatnya? Apakah ini memang benar-benar dibutuhkan saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi dalam konteks spirit untuk meregulasi keberadaan minuman beralkohol itu kita apresiasi. Tapi dalam konteks paradigma politik legislasi, ini yang kita harus hati-hati. Jadi ada dua pendekatan di dalam mengatur minuman beralkohol. Yang pertama adalah pengaturan. Jadi yang diatur adalah produk minuman beralkohol. Kemudian yang kedua tadi yang ada pelarangan minuman beralkohol. Nah, ini memang dua-duanya punya kelebihan dan kelemahan. Jadi kalau pelarangan ini kan artinya minuman beralkohol itu sebagai produk ilegal, baik dalam konteks itu diproduksi, diperdagangkan atau dikonsumsi. Tapi kalau rezim pengaturan, dia masih menjadikan minol itu sebagai produk legal, tapi peredarannya yang dibatasi kan. Jadi memang kalau kita bicara regulasi secara global itu kecenderungannya adalah pengaturan sebenarnya gitu loh. Jadi bagaimana minol itu diatur sehingga untuk mengurangi dampak-dampak negatif tadi itu peredarannya dibatasi. Derajat dari pembatasan produk minuman beralkohol ini yang barangkali menjadi ruang untuk diatur. Jadi kita bisa kelenturan pembatasan ini yang mestinya itu yang diatur sehingga tadi efektivitas keberhasilannya akan diukur dalam menekan dampak-dampak negatif dari keberadaan minol. Tapi secara legal minol masih sebagai produk yang legal untuk diproduksi, untuk diperdagangkan dan untuk dikonsumsi, tapi secara terbatas. Oke, berarti ada yang harus diperhatikan adalah terkait dengan pembatasan itu sendiri. Pak Daryatmo, kalau kita melihat apabila nanti RUU Minol ini benar-benar diterapkan, bagaimana kemudian dengan daerah di Nusantara yang minuman alkohol ini merupakan tradisi dan juga budaya, seperti apa nantinya? Ya, justru tadi politik legislasi mestinya dia juga memperhatikan kelompok minoritas gitu loh, kelompok minoritas. Jadi ini yang makanya tadi memang kalau ini pelarangan ini memang karena dia sebagai produk ilegal itu jadi kalau dalam konteks memproduksi termasuk juga di dalamnya itu kan perdagangan. Perdagangan itu bisa impor, bisa ekspor. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian tadi tidak hanya ini sebenarnya, tidak hanya daerah-daerah tertentu yang punya tradisi, punya budaya, lepas budaya yang familiar dengan minuman-minuman yang mengandung alkohol, tapi juga tadi kaitannya dengan kepentingan turisme sebenarnya. Nah, ini juga harus ada pendekatan, harus ada upaya kajian yang cukup mendalam implikasi dari menjadikan minuman alkohol itu sebagai produk ilegal kan gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan matang-matang ketika mau menjadikan minuman alkohol itu sebagai produk ilegal kan gitu.
Oke, saya kembali ke Pak Bukhori. Pak Bukhori, tadi Pak Sudaryatmo sempat menyinggung adalah terkait dengan bagaimana RUU Minol ini kemudian bisa mempengaruhi sektor pariwisata. Bagaimana penjelasan Anda sebagai anggota Balik, Pak? Ya, Pak Daryatmo dan Mbak Patricia, jadi kami memahami adanya dua pendekatan itu, dan dari hasil kajian terhadap seluruh produk perundang-undangan termasuk peraturan menteri, bahkan juga termasuk peraturan daerah, provinsi dan juga kota kabupaten, itu semuanya selama ini sudah dilakukan satu pengaturan atau pengendalian. Tetapi kan faktanya bahwa pengendalian itu tidak mampu untuk melakukan proses social engineering, proses untuk merekayasa sosial. Nah, karena itu apa salahnya kita melakukan pendekatan lain yang lebih efektif. Nah, memang kemudian bagaimana kita menjawab terhadap minoritas ini, artinya mereka yang mengkonsumsi. Maka tentunya di dalam undang-undang ini kan juga ada di pasal 8 itu kan ada pengecualian. Apakah pengecualiannya itu bagi pariwisata, pengecualiannya itu ada di tempat tertentu, pengecualiannya itu adalah tradisi, pengecualian itu adalah bagian daripada simbol peribadatan tertentu, yaitu harus kemudian dinyatakan legal di dalam undang-undang ini. Sesuatu larangan itu pada dasarnya memang ketika dilakukan, ketika dijalankan, ketika diproduksi, ketika diedarkan adalah merupakan sesuatu yang ilegal. Akan tetapi kalau di dalam undang-undang itu sendiri menyatakan itu legal sebagai bentuk pengecualian, ya tentunya itu legal. Ya, satu contoh, terlalu banyak sebenarnya dalam konteks ini dan menjadi hal yang biasa di dalam kita mengatur berbagai macam regulasi. Pasti ada pengecualian-pengecualian. Nah, baik itu secara hukum positif maupun hukum agama, banyak sekali pengecualian-pengecualian. Nah, pengecualian itu bisa saja karena kedaruratan, atau bisa saja karena kebutuhan, atau bisa saja karena merupakan satu tradisi yang sudah tidak bisa dihilangkan. Itu semua alasan-alasan pengecualian. Tetapi kemudian kenapa diksi larangan itu dimunculkan dalam judul? Itu karena memang ya selama ini regulasi dengan cara pengendalian, cara pengaturan itu tidak sukses, tidak berhasil begitu. Nah, karena itu kita perlu memberikan alternatif yang lain. Salah satu contoh misalnya di berbagai macam peraturan perundang-undangan, di Undang-Undang Dasar saja misalnya. Jadi pada dasarnya ketentuan undang-undang itu dibuat oleh DPR, pasal 20, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tetapi kemudian ada exit, ada pengecualian, yaitu pengecualian yang diberikan dalam hal kegentingan memaksa. Maka presiden bisa mengeluarkan yang namanya perpu, peraturan presiden, itu kegentingan memaksa. Itu adalah exit, ini adalah satu jalan keluar. Jadi biasa saya kira ada satu term besarnya, kalau di dalam pendekatan hukum Islam itu namanya, ada yang namanya kaidah kulliyah dan ada namanya taksis. Jadi kalau misalnya kaidah kuliahnya itu adalah pada dasarnya ini adalah boleh, kecuali yang ini tidak boleh gitu. Jadi kalau kita misalnya sebagai seorang yang beragama Islam itu, ketika misalnya orang pada dasarnya ketika sholat itu mesti harus berdiri, tapi dalam hal kakinya sakit ya boleh duduk. Nah, kalau kemudian sakitnya tidak bisa duduk, ya boleh sambil berbaring. Nah, itu pengecualian. Yang tadi saya katakan ada alasan-alasan pengecualian. Nah, dalam konteks ini alasannya adalah alasan sakit, darurat. Nah, kita di dalam pasal 8 itu ditawarkan atau dirumuskan pengecualian. Misalnya di hotel bintang tertentu. Kenapa hotel bintang tertentu? Karena itu penghuninya rata-rata atau mayoritasnya adalah mereka turis-turis dari luar negeri. Lalu kemudian di tempat-tempat tradisi masyarakat tertentu, misalnya di masyarakat Sumatera Utara, masyarakat di kawasan di Manado, lalu di Bali, itu di NTT, mereka masih punya tradisi masing-masing. Nah, tradisi itu tentunya harus dilihat kearifan lokalnya. Ketika misalnya memang bisa mengendalikan dengan baik, maka itu kemudian bisa ditetapkan sebagai pengecualian. Termasuk juga pengecualian itu dalam konteks obat, itu juga dibenarkan.
tapi dalam kadar tertentu. Nah itu saya kira yang kemudian yang disebut dengan paradigma atau paradigma politik legislasi kita memang menawarkan sesuatu yang selama ini dianggap tidak berhasil dalam mengatur, dalam mengendalikan terhadap minuman beralkohol. Demikian, Dok. Oke, baik. Berarti ada pengecualian seperti itu apabila nanti RUU Minol ini kemudian akan diterapkan. Seperti itu, Pak Bukhori. Baik, Pak Bukhori dan juga Pak Sudaryatmo, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Kami akan segera kembali.